Hai teman-teman, welcome to my channel. Ketemu lagi sama Vanessa di channel Vanessa ya, di sharing-sharing kita kali ini. Nah, sebelumnya jangan lupa di subscribe terlebih dahulu untuk tonton video selanjutnya ya. Kita lama banget ya teman-teman kayak nggak bahas tentang kayak kerja mandiri ataupun pengalamanku sebelumnya. Nah, jadi kali ini tuh mungkin saking banyaknya atau mungkin saking lupanya aku balesin DM kalian ataupun komentar-komentar kalian di video-video sebelumnya. Jadi aku mau buat video ini gitu. Semoga juga video ini bisa membantu kalian juga untuk merealisasikan atau untuk melancarkan atau tips dan trik juga untuk agar kalian tuh juga bisa lolos nih di tahap ini kayak gitu. Jadi ini aku sambil persiapan karena mau ada weekend banking ya. Jadi weekend banking itu sebelumnya kayak yang pernah aku jelasin dulu, weekend banking itu kayak kita tuh masuk di jam kerja dimulai dari jam 8 sampai maksimal itu jam 5. Tapi itu tergantung juga dari kantor masing-masing ya. Karena weekend banking itu tuh fokusnya untuk penagihan aja. Kita nggak melakukan pelayanan. Jadi sebagai teller tuh kita cuma nunggu tagihan, nunggu setoran tagihan dari senior dari marketing kayak gitu. Nah, lama banget ya aku tuh kayak nggak sharing-sharing tentang pengalaman aku, tentang tips dan trik juga. Bagaimana sih cara aku apply dulu kayak gitu ya untuk melancarkan atau untuk membantu kalian agar supaya lolos nih kayak gitu. Karena aku pikir tuh video-videoku yang sebelumnya tuh mungkin sudah cukup membantu, tapi ternyata masih banyak banget yang kayak tanya-tanya, "Kak, ini gimana? Kak, ini gimana?" Padahal aku juga sudah jelasin ke kalian untuk bagiannya ini, yang bisa tas ini tuh aku jelasin di video yang ini, kayak gitu. Tapi nggak apa-apa sih teman-teman. Jadi aku bisa membantu sharing lebih jelas lagi. Jadi aku mengemas kayak video mikronya gitu loh. Dari universal ke lebih kompleks atau lebih mendetail, lebih mikro, lebih kecilnya lagi kayak gitu. Langsung aja tuh the point. Nah, aku tuh beberapa mendapat pertanyaan tentang, "Kak, aku tuh udah apply nih, udah apply 1 bulan, tetapi kok belum ada panggilan untuk interview atau untuk tes selanjutnya. Kenapa nih Kak? Apakah memang udah nggak lolos atau gimana?" Gitu. Aku banyak banget nemuin beberapa pertanyaan itu sih, dan aku enak banget ya. Sorry ya teman-teman kalau misalnya memang agak ribuh sedikit, karena aku juga agak ada persiapan juga gitu. Nyempetin waktu sedikit-sedikit lah untuk sharing sama kalian juga gitu. Karena memang akhir-akhir ini tuh kerjaan tuh padat, terus juga ada kegiatan lainnya juga di rumah ataupun di lingkungan kayak gitu. Jadi baru bisa menyempatkan waktu untuk buat video sharing-sharing kayak gini lagi. So sorry ya teman-teman. Nah, gini. Jadi aku tuh tadi kayak juga ngerangkum sih hal-hal yang penting apa aja nih yang harus di note, harus benar-benar dipakemkan sehingga kita bisa lolos untuk ke tahap selanjutnya atau dari tahap kita apply kita bisa lolos nih untuk tahap administrasinya, kita bisa dipanggil untuk interview, untuk tes selanjutnya. Hal apa saja sih? Ada beberapa tips dan trik, atau bukan tips dan trik ya, sebenarnya kayak harus ada beberapa poin yang harus kalian patenkan juga nih. Kalau ini versi aku ya, mungkin setiap orang berbeda-beda juga. Tapi kalau aku pribadi, ini berdasarkan pengalaman aku, jadi aku lebih memfokuskan ke titik-titik ini. Sebenarnya ya aku universal ya, aku secara menyeluruh aku fokus, tetapi aku lebih kalau untuk yang tahap pertama ini lebih tak patenkan yang ini nih, yang ini nih, yang ini nih. Nah, yang penting kita udah lolos dulu nih di tahap yang pertama. Kemudian untuk tahap selanjutnya itu kan kita bisa perbaiki seiringnya dengan berjalannya waktu kayak gitulah. Nah, untuk yang pertama apa sih? Kan aku apply itu di Kaliber ya. Kaliber itu adalah platform untuk mencari kerja atau lowongan kerja. Salah satu yang memang aku gunakan
selain platform pencari kerja lainnya. Dan memang yang kecantol juga yang ini gitu. Jadi aku ya merekomendasikan ke kalian, cobalah kalian pakai atau kalian apply lowongan itu lewat aplikasi ini gitu. Semoga juga bisa membantu. Jadi teman-teman, aku pas saat apply dulu itu, aku tuh nggak nunggu sebenarnya itu ya, kayak samaan atau informasinya tuh barengan dengan yang diupdate di sosial medianya Bank Mandiri. Jadi kalian pantengin aja tuh di aplikasi lagi di Instagramnya Bank Mandiri ataupun di lowongan kerja Instagram lowongan kerja lainnya kayak gitu. Terus baru aku masuk ke website sebenarnya kayak gitu. Aku masuk ke website dari itu aku juga gunain di Kaliber juga ya. Kaliber. Dan memang di Mandiri Karir atau di websitenya Mandiri Karir pun juga itu langsung diarahin ke Kaliber juga. Jadi salah satu cara biar segera ada respon nih. Jadi kita tuh apply loker, di mana loker tersebut itu juga di post atau di update di sosial medianya, terus di website perusahaan kayak gitu. Karena kalau misalnya udah di update di sosial media ataupun di website itu kemungkinan besar nih ya, kalau menurutku perusahaan itu memang lagi bener-bener butuh cari nih para pegawainya secara cepat gitu. Karena memang ada yang saat ini tuh udah bener-bener genting banget nih posisi ini harus dicari nih karena kita sudah ada yang misalnya ada yang pensiun atau gimana ataupun kekurangan pegawai kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak kurang pegawai ya. Tapi memang kayak misalnya kan pas ketempatan misalnya setiap tahun juga ada yang pensiun ya. Jadi bener-bener jangan sampai kosong nih posisi yang ini kan nggak lucu ya kalau misalnya gini di operasional perusahaan tetap berjalan, tetapi misalnya bagian CS ataupun teller nggak ada. Sedangkan di pusat itu juga untuk rollingan teller CS itu nggak ada lagi kosong juga. Itu kan juga nggak lucu ya. Jadi memang kalau biasanya kalau udah di-post di Instagram, di website itu yang benar-benar cepat dicarinya atau cepat ada responnya kayak gitu. Nah, langsung aja untuk tips lolos administrasi di Kaliber untuk lowongan kerja mandiri versi Vanessa ya. Jadi tapi semuanya tuh hampir sama juga ya sebenarnya. Nah, yang pertama itu udah aku pernah jelasin juga. Yang pertama itu perbaiki untuk profil kalian. Jadi profil itu harus dibuat semenarik mungkin. Jangan sampai ini kalian apply loker, tetapi untuk cover kalian kosongin. Misal ada yang kosong, misalnya kayak bagian hal kecil aja lah, kayak apa ya? Kayak misal bagian pendidikan kalian kosongin, aduh itu jangan. Atau bagian soft skill, hard skill, atau bagian experience kalian kayak gitu kalian kosong itu aduh itu jangan kalau menurutku nih karena perusahaan itu pasti akan memilih calon pegawainya untuk tahap selanjutnya pasti dari covernya terlebih dahulu kalau kalian memiliki cover profile yang menarik atau nah jadi benar-benar detail ya kalian tuh sebelum apply kalian liatin untuk pendidikan kalian nih udah selesai belum untuk IPK, pengalaman kerja, pengalaman magang, terus kalau bisa tuh hobi kalian tuh seperti apa, potensi kalian tuh seperti apa, passion kalian tuh seperti apa, kayak tunjukin aja nggak apa-apa sih kayak gitu. Terus juga gini, kalian harus bisa mengemas apa ya, mengemas kayak detailnya kalian kayak introduction perkenalannya kalian tuh harus lebih menarik dalam arti kayak gini. Misal contohnya nih, misal magang. Sebenarnya tuh kan kalau dibilang kayak magang itu kalau benar-benar yang dibilang kayak magang pengalaman kerja itu kan kayak kita sudah 1 bulan, nggak 1 bulan ya, misal 1 tahun gitu ya, 1 tahun ataupun 3 bulan lah, udah 3 bulan. 3 bulan melakukan kinerja atau kerja atau magang di suatu institusi ya kan. Dan itu mungkin saat kayak kuliah ataupun
pas saat lagi selesai kuliah kayak gitu. Biasanya kayak gitu kan magang. Tapi misalnya nih kalian yang lulusan dari SMK, terus kalian pernah nih kayak PKL apa sih kalau SMK? Iya PKL ya, lupa aku. Kalau misalnya PKL, terus kalian pernah di PKL di BPR, ya di BPR lagi misalnya, kalian pernah saat PKL tuh di Bank Jatim. Nah, itu bisa juga loh kalian cantumkan di CV kalian atau di profil Kaliber kalian. Kalau kalian tuh memang pernah magang di Bank Jatim setahun sekian, tapi jangan disebutin nih kalau untuk misalnya SMA atau gimana itu jangan, atau misalnya gini kalian kayak kurungin pengalaman saat SMK gitu, jangan digituin. Jadi kayak ya udah kemas aja nih kayak magang kalian walaupun di SMA itu kayak magang yang benar-benar tuh aku magang di sini gitu. Karena pada notabene Kak magang di PKL di SMK sama PKL yang realita yang di kuliah itu pasti berbeda juga. Tapi sama-sama memiliki sertifikat ya. Jadi gak apa-apa nih kalian cantumin aja, gak apa-apa gitu. Yang penting kan untuk tahap ini kalian lolos dulu. Nanti gimana cara kalian saat interview kalian tuh ditanya-tanyain gitu, tapi kalian bisa menjawab dengan mendetail. Nah, nanti kalau misalnya kalian ditanya ini sama kayak apa namanya rekruternya, kalau pernah magang ya di institusi ini ya, berarti udah punya pengalaman dong gini-gini. Ya kalian jelasin aja tuh. Ya saya sudah punya pengalaman Pak di bidang ini sehingga soft skill saya lebih terasah juga. Kayak gitu. Jadi saya memang sudah terbiasa dengan job desk seperti ini, seperti teller, seperti memberikan pelayanan ke para nasabah kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk dilengkapi untuk profil kalian, soft skill kalian, terus lulusan mana aja, magang di mana aja, experience apa aja, terus juga kalian berprestasi di bidang apa itu juga sebutin aja nih. Misalnya juga nih, contoh kayak kalian tuh kan pasti kalau misalnya kuliah itu kita membuat skripsi ataupun TA ya, tugas akhir. Nah, pasti juga ada kayak kita buat jurnal kayak gitulah. Nah, itu gak apa-apa kalian lampirin aja. Kalian lampirin aja di situ kalau misalnya saya tuh punya potensi ini, pernah juara di jurnal ini kayak gitu. Karena aku lampirin kayak gitu. Nah, selanjutnya kalian harus perbaiki sebelum kalian apply nih, kalian juga harus perbaiki CV kalian. Kemaslah CV kalian itu menjadi CV yang menarik. Gimana sih CV yang menarik itu? Kalian bisa lihat aja di beberapa website atau beberapa sosial media ataupun di TikTok itu juga banyak, di Instagram itu juga banyak, sosial media itu juga banyak. Gimana sih untuk CV yang menarik itu? Jadi CV yang menarik itu CV yang aku gunakan ya, CV yang mendetail tapi nggak panjang, yang langsung to the point. Terus juga untuk backgroundnya itu aku cenderung polos tapi kayak ada perpaduan, nggak polos sih sebenarnya ya, polos tapi ada perpaduan antara kayak warna putih, warna biru, warna krem kayak gitu loh. Jadi aku sempat baca juga sih di beberapa kayak website itu gimana sih cara buat CV yang menarik. Itu memang CV yang warnanya itu backgroundnya itu condong ke terang. Nah kalian bisa tuh gunain aja. Kalau aku tuh dulu buat CV tuh mungkin tahun 2020 ya, jadi masih kalah update banget dengan tahun-tahun sekarang. Aku lihat tahun-tahun sekarang tuh tahun 2023 tuh bagus-bagus banget untuk CV teman-teman juga. Aku pernah dikasih tahu, Kak gimana nih untuk CV ku kayak gini, itu benar-benar udah bagus banget juga sih. Maksudnya lebih bagus dia daripada CV ku yang sebelumnya. Mungkin karena gara-gara beda tahun sih ya, tapi kan ya kan updatean sekarang untuk digitalisasi, untuk perbaikan-perbaikan apa itu kan lebih cepat juga. Mungkin gara-gara adanya pandemi ini yang sebelumnya nggak kayak gini, jadi kayak gini. Kayak gitu. Perbaiki CV kalian, kalau bisa tuh CV-nya tuh dibuat sendiri ya. Karena kenapa sih kalau buat sendiri? Karena kalian tuh kalau misalnya buat CV sendiri itu kan juga ya nggak tahu sih ya, kalau aku pribadi ya lebih berkah aja, bukan lebih berkah gimana sih ya teman-teman, karena ya udahlah kita tuh berjuang ya udah kita pakai jerih payah kita sendiri kayak gitu. Aku sih kayak gitu. Terus
mendetail, terus juga kalian harus kompleks, tapi jangan berbelit kayak gitu. Nah, selanjutnya yang penting juga adalah foto. Bagian foto, gimana sih bagian foto itu yang menarik tuh? Udah, kalau menurutku ya, untuk tahun 2023 ini tuh udah nggak zaman lagi, atau bukan nggak zaman lagi ya, udah nggak, maksudnya lebih update lagi lah untuk perihal foto. Nah, untuk perihal foto yang lebih bagus lagi, lebih update lagi, karena memang milenial zaman sekarang tuh bener-bener top banget. Jadi milenial atau anak-anak zaman sekarang itu lebih kayak cenderung ke santai, tapi tuh dia tuh kayak performance-nya bagus gitu loh. Paham nggak sih? Kayak gitulah pokoknya. Jadi udah kayak nggak update lagi nih kalau foto untuk CV, untuk kaliber, untuk profil apapun lah itu yang digunakan untuk kerja, itu foto yang backgroundnya merah, terus kita pakai jilbab hitam, terus atau putih, atau gini aja gitu, nggak, kalau menurutku tuh udah nggak zaman banget. Dulu pas aku apply tahun 2020 itu sih nggak terlalu update seperti zaman lagi, seperti zaman sekarang ya. Jadi kayak aku cuma pakai background putih, terus aku pakai jas hitam. Coba nanti aku taruh sini ya, pakai jas hitam, terus abis itu agak nyorong gitu. Jadi nggak gini. Kalau gini kan kayak ngelamar kerja tahun tahun 2000 sekian sih. Kayak tahun 2000, di bawah tahun 2020 kayak gitu. Jadi lebih lebih kalian harus lebih kayak ya udah pose sesantai kalian, terus tapi tetap elegan, tetap berwibawa kayak gitu loh. Kan nanti ada beberapa sih aku tuh nemuin di sosial media juga untuk contoh-contoh foto yang bisa menarik perusahaan gitu. Menarik perusahaan. Misalnya kalian tuh agak diserongin nih badannya, terus juga untuk blazer kalian buat yang warna lebih, misalnya krem, terus jilbabnya warna krem, atau putih tulang, broken white, atau misalnya kalian pakai putih ya putih. Dan menurutku ketika perusahaan itu tidak membeli kayak nggak ngasih target ke kalian, kalian harus berlatar belakang merah atau berjilbab hitam atau begini, itu nggak apa-apa, kalian bisa berekspresi senyaman kalian juga, menurut kalian semenarik mungkin, tapi jangan melewati batas dari kayak standar-standarnya ya. Paham kan maksudnya, kayak standar-standarnya itu apa aja. Jadi harus tetap kelihatan formal tapi lebih menarik dan lebih fresh aja kayak gitu. Nah, langkah selanjutnya itu adalah, kalau menurutku nih ya, kalian konfirmasi aja lewat emailnya. Kalian konfirmasi aja lewat email perusahaan yang tercantum. Maksudnya dalam arti konfirmasi tuh kalian bisa nih apply juga, atau kirim lamaran kalian, surat lamaran kalian, kirim CV kalian, terus nanti bisa kalian kasih pesan nih, lowongan kerja dan ini sudah diupdate di Kaliber kayak gitu. Konfirmasi aja. Tapi misalnya kalau nggak ada nih, kalau misalnya nggak ada kayak email perusahaan atau email recruiter, kalian bisa konfirmasi lewat langsung kirim ke cabang. Misalnya jangan nunggu lama-lama deh, misalnya kalian nggak ada informasi lanjutan nih setelah 1 minggu atau setelah 1 bulan terus kalian baru apply, itu jangan kalau menurutku. Jadi kalian apply hari ini, terus 2 hari atau ya udahlah maksimal 2 hari kalian harus kirim ke cabang kayak gitu, biar apa ya, biar updatean kayak lamaran kalian tuh lebih cepat gitu loh, biar nggak ketumpuk gitu loh. Paham kan? Jadi kan biasanya gini, kayak recruiter, ini anak nih udah apply di sini di Kaliber, udah apply di lewat email, terus dia juga apply di lewat di sini, wah berarti ini benar-benar serius nih pengen kerja di perusahaan ini kayak gitu sih kalau menurutku. Karena memang beberapa dari temanku, dari rekananku itu juga mereka apply-nya ada yang langsung ke cabang ataupun lewat email gitu. Kalau aku kan lewat Kaliber juga.
Nah, itu beberapa kayak tips dan trik dari Vanessa untuk bagaimana sih biar lolos administrasi di Kaliber untuk lowongan kerja mandiri. Tadi yang pertama kita harus perbaiki profil kalian, terus perbaiki untuk CV, perbaiki untuk posisi fotogeniknya kalian. Oh ya, jangan lupa untuk full body sama setengah body ya, kayak gitu. Setengah body sih seperempat ya, apa segini lah pokoknya itu. Terus juga jangan lupa dikonfirmasi lewat email dan jangan lupa dikonfirmasi lewat cabang. Dan itu aja sedikit video dari Vanessa tentang informasi tips dan trik ini. Semoga sangat membantu kalian dan juga semoga harapan kalian itu juga segera terrealisasi atau segera dihijabahi ya. Semoga juga kalian segera mendapatkan kabar-kabar baik yang kalian harapkan, yang kalian tunggu juga. Nah, itu aja sedikit informasi dari Vanessa tentang tips dan trik bagaimana sih caranya lolos untuk tahap administrasi di Kaliber untuk lawan kerja mandiri ini. Itu berdasarkan pengalamanku dulu juga. Dan aku juga senang banget bisa sharing-sharing ke kalian kayak gini, bisa kasih informasi ke kalian kayak gini, dan respon kalian juga sangat antusias untuk entah tanya lagi atau komentar atau sampai mengikuti di sosial mediaku lainnya. Aku juga berarti kalian kan bener-bener ingin kayak tertarik banget nih sama pengalamannya ini sih dia. Terima kasih sudah menonton video Vanessa. Jangan lupa di subscribe, di like, and di share jika video ini memang berguna untuk rekan-rekanan kalian juga ya. And see you next time. Bye-bye.